Halo semuanya, balik lagi dengan gua Nace yang sekarang bakal ngomongin hal baru, yaitu Wild Rift. Kalau kalian bingung, bang kenapa bikin konten Wild Rift, nggak bikin konten lainnya aja? Dikarenakan gua emang udah nunggu banget nih game Wild Rift. Dan kalau kalian nanya, bang kan HP lu rusak bang, bagaimana lu bisa main Wild Rift? Pertama, gua paksain pakai HP gua. Yang kedua, gue emang suka maksain HP gua. Jadi tanpa basa-basi langsung aja kita ke videonya. Dan gue bakal menjelaskan apa saja yang harus diperhatikan oleh pemain baru di Wild Rift. Yang pertama adalah role. Role carry biasanya itu disebut oleh ADC, Attack Damage Carry. Yang biasanya dia tuh scaling di awalnya sangat susah, sangat rendah. Tapi di late game dia akan sangat membantu tim kalian untuk membawa kemenangan. Biasanya seperti Ace, Jinx, Vayne, dan juga ada Miss Fortune. Mereka lah yang harus mendapatkan last hit sebanyak-banyaknya dan kalau bisa mendapatkan kill sebanyak-banyaknya untuk membalap ADC musuh supaya itemnya sudah jadi lebih cepat daripada musuh yang lain. Lalu juga ada support. Support ini juga ada dibagi dua, support poking atau support kayak healing. Dan tugas support gak hanya nge-trinket, tapi juga nyicilin musuh, lalu juga menjaga ADC mereka supaya enggak dipok oleh support musuh. Jadi begitu. Karakter-karakter atau champion-champion yang disebut support adalah Nami, Lux, lalu ada Blitzcrank juga. Masih banyak lagi yang bakal datang. Lalu ada jungle. Jungle merupakan champion yang bekerja di hutan-hutan. Namanya juga jungle yang membersihkan musuh-musuh yang ada di hutan. Dia juga berperan untuk ganker dari lane atas, bawah, tengah juga. Maksudnya atas tuh kayak Baron lane, Dragon lane, dan middle lane. Jadi kalian berharaplah dari jungle kalian jangan pernah ganggu jungle kalian, karena itu akan dapat membedakan di mana situasi kalian berada dengan mudah. Lalu ada middle. Middle ini merupakan role yang sangat sulit. Kenapa? Soalnya dia di hampir dua lane, bisa aja yang dari bawah ke tengah, yang dari atas ke tengah, bisa ada jungle dari jalur atas atau jalur bawah ngegeng mereka. Lalu setelah itu ada Baron lane. Baron lane itu biasanya karakter atau champion yang sama nge-scalingnya di late game, tapi dia lebih fokusnya ke arah sustain atau ke bruiser, seperti Darius, seperti Nasus, seperti Garen dan kawan-kawannya lagi. Itulah singkat ceritanya tentang role yang ada di Wild Rift. Udah kan, laning gini, udah jelas role-nya dan laningnya udah sebutin, tapi secara detailnya laningnya nih, support itu harus jagain ADC-nya, ADC harus last hit, dan ketika ADC last hit, ada kemungkinan besar bakal dicicil oleh ADC musuh atau support musuh. Maka kerjaan support adalah untuk menjaga ADC kalian atau ADC elu supaya tidak dicicil oleh musuh. Jadi begitu. Untuk jungle, kalian harus juga melihat situasi bagaimana untuk memenangkan game. Kalau misalnya tim musuh atau anggota musuh ada yang majunya kejauhan waktu lagi landing phase, maka dari itu adalah salah satu saat yang tepat untuk melakukan gank kepada musuh, karena majunya kedalaman supaya musuh sulit untuk mundur lagi. Itu adalah salah satu tugas jungler. Lalu di middle merupakan karakter yang atau champion yang selalu menolong kalau saatnya bisa. Kalau musuhnya lagi nge-push, oke lu balas. Tapi kalau lu lagi nge-push, lu bisa tinggalkan lane kalian, lalu bisa ngegeng atas bawah bersama jungler kalian supaya memenangkan laning atau trading lebih mudah lagi. Lalu untuk Baron lane, tugasnya adalah secepat-cepatnya mendapatkan ulti dan item. Soalnya kenapa? Dengan adanya lu sebagai bruiser atau Baron lane sebagai bruiser dan juga tanker, itu akan membuat musuh lu kewalahan. Jadi begitu. Dan juga lu waktu laning nggak bisa asal tinggal. Lu harus push banget, push jauh banget, hard push, ratakan semua minion musuh, baru boleh balik. Kenapa? Supaya lu waktu balik lagi, minion lu tuh nggak habis oleh tower lu atau turret lu. Waktu lu balik, melakukan semuanya, beli item, healing, semuanya harus siap. Supaya kalian balik gak usah lupa ini, lupa itu, langsung semuanya dikerjain. Jadi begitu. Dan juga beli item harus balik. Lalu ada tumbuhan yang dekat kalian adalah, itu gue nyebutnya toge. Jadi sebenarnya ke temen gue namanya toge. Yang dekat kalian tuh biasanya buat nge-heal dan isi mana. Itu lumayan juga dan scalingnya lebih ke arah jumlah HP kalian. Kalau kalian pengen balik tapi darah kalian sekarat, kalian bisa melihat dan hancurkan itu untuk mengisi darah. Dan kalian juga bisa menghancurkan punya musuh supaya musuh nggak bisa diam di sana lebih lama dan harus kembali dan kalian bisa nge-push dengan tenang.
Lalu ada Blastcon. Blastcon itu gunanya untuk mementalkan kalian dan musuh kalian yang pokoknya yang ada lah di sekitar tumbuhan tersebut, dan mementalkan kemanapun yang kalian arahnya kemana di sebelah kanannya. Berarti kalian akan lompat ke sebelah kanan dan begitunya. Lalu juga ada tumbuhan yang untuk membuka vision, bisa melihat vision trinket yang hilang dan kawan-kawannya lagi. Sangat bagus untuk membutakan musuh. Dan ngomong-ngomong trinket, di sini juga ada trinket. Yang pertama trinket ward. Itu gunanya untuk membuka map supaya musuh-musuh kalian asal mungkin terdeteksi, dan membuka map supaya menghafalkan dan juga menjadi jalur aman kalian. Supaya kalau kalian pengen ganking, atau kalian pengen nge-gank, atau kalian pengen di-gank, kalian bisa melihat dari situasi tersebut. Tapi kan juga bisa diganti kok wardnya dengan sweeper lens. Sweeper lens berguna untuk menghilangkan atau mendeteksi ward yang ada di map kalian. Begitu sembunyi, kalian pakai sweeper lens nanti kelihatan. Begitu juga dengan champion yang sedang bersembunyi di belakang rumput atau juga yang menghilang. Nggak kelihatan, tapi cuma ada kelihatan bayang-bayangannya gitu. Lalu ada naga. Naga dapat mengubah situasi kalian tuh sangat parah karena memberikan buff-buff yang permanen sifatnya ke semua anggota tim kalian yang membunuhnya. Jadi kalau kalian ngebunuh naga merah atau naga infernal itu kalian akan mendapatkan tambahan damage. Naga angin akan mendapatkan tambahan movement speed. Naga batu atau bumi atau tanah, dia akan memberikan regenerasi darah. Naga air akan memberikan pengurangan cooldown, dan begitulah. Lalu setelah itu ada Rift Herald. Rift Herald ini akan membantu lu untuk menghancurkan turret musuh. Jadi dengan dia ditabrak akan hancur turret kalian. Tapi nggak hanya itu, masih ada Baron. Baron di sini berperan untuk memberikan buff kepada elu dan juga minion elu. Buff ke elu merupakan defense tambahan dan juga early recall. Jadi recall lebih cepat. Dan untuk minion lu, dia akan memberikan tambahan defensif atau tambahan pertahanan supaya nggak gampang mati. Jadi begitu. Syaratnya adalah lu harus deket dengan minion lu. Jadi segini dulu untuk tentang Wild Rift. Kalau kalian suka dengan tips kayak gini, kalian bisa tinggalkan like, share, dan subscribe juga. Atau kalian punya saran-saran lain, bang bikinin konten tentang ini, bang bikin konten tentang itu, kalian bisa tinggalkan pendapat kalian di komen di bawah. Gue Nace, pamit dulu diri, dan dadah.